berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Demikianlah yang menjadi tema kita di dalam renungan kita di hari Minggu ini, sekaligus merayakan ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah 6 tahun yang lalu begitu ya, saya berada di jemaat ini sebagai seorang calon pendeta yang berpraktek. Kembali ke tempat ini, semoga Bapak Ibu masih ingat, ya sekurang-kurangnya masih ingat dengan nama saya lah begitu ya, dan gak asing-asing banget begitu ketika nama saya dipajang di warta jemaat ataupun di slide kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa tapi lemes. Oke lah, anggap aja belum sarapan begitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini mari kita memperhatikan dengan serius firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Apa yang tertulis di layar berbeda begitu ya dengan bahan khotbah yang diberikan ke saya. Dan karena prinsipnya pendeta selalu benar, maka kita memperhatikan 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 8 dengan mengabaikan apa yang tercatat di liturgi karena ada kekeliruan di situ. Buka Alkitabnya Bapak Ibu, jangan ngeliatin saya terus karena muka saya nggak berubah. Kita akan melihat secara global terlebih dahulu begitu ya. Bagaimana sih situasi kehidupan kita adalah segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepadamu imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Berani berubah, berkarakter, inovatif, dan inspiratif. Demikianlah yang menjadi tema kita di dalam renungan kita di hari Minggu ini, sekaligus merayakan ulang tahun ke-72 BPK Penabur. Dan akhirnya Bapak Ibu, setelah 6 tahun yang lalu begitu ya, saya berada di jemaat ini sebagai seorang calon pendeta yang berpraktek. Kembali ke tempat ini, semoga Bapak Ibu masih ingat, ya sekurang-kurangnya masih ingat dengan nama saya lah begitu ya, dan gak asing-asing banget begitu ketika nama saya dipajang di warta jemaat ataupun di slide kita. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, luar biasa tapi lemes. Oke lah, anggap aja belum sarapan begitu ya Bapak Ibu. Dan hari ini mari kita memperhatikan dengan serius firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 8. Apa yang tertulis di layar berbeda begitu ya dengan bahan khotbah yang diberikan ke saya. Dan karena prinsipnya pendeta selalu benar, maka kita memperhatikan 2 Petrus pasalnya yang pertama ayat 3 sampai 8 dengan mengabaikan apa yang tercatat di liturgi karena ada kekeliruan di situ.
Buka Alkitabnya Bapak Ibu, jangan ngeliatin saya terus, karena muka saya nggak berubah. Kita akan melihat secara global terlebih dahulu begitu ya. Bagaimana sih situasi kehidupan kita pada saat ini yang kalau kata banyak orang, kata ahli ekonomi begitu ya, termasuk juga pakar sosial maupun antropologi dan filsafat bahkan teologi, kita bersepakat bahwa kita, saudara dan saya, kita hidup dalam era gitu ya, dalam sebuah zaman yang disebut dengan masyarakat era 5.0. Ada perubahan begitu ya yang signifikan dari yang semula kita mengagung-agungkan informasi atau kemajuan informasi, maka bagi masyarakat era 5.0 bukan sekedar informasi tetapi digitalisasi, kecerdasan artifisial dan lain sebagainya. Dan itu dirasakan dampaknya khususnya ketika pandemi. Bagaimana dulu ketika saya masih bersekolah teologi begitu, belum mengenal apa yang disebut dengan digital ministry atau pelayanan digital. Tetapi karena pandemi, bahkan gereja sekalipun didorong untuk berjalan lebih cepat dari yang seharusnya. Sehingga kita sekarang kenal ada gereja digital, ada gereja yang menggunakan metaverse begitu ya. Saudara cukup duduk di rumah dengan menggunakan kacamata VR begitu. Anda bisa dibawa seakan-akan masuk ke dalam sebuah persekutuan gerejawi tanpa harus pergi ke lokasi fisiknya. Atau Bapak Ibu yang mengajar begitu ya, ada perubahan kurikulum kan? Dengan apa yang diminta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan apa? Kurikulum prototype ya. Lalu ada lagi sekolah penggerak, guru penggerak begitu ya. Kalau saya karena mengajar di perguruan tinggi Kampus Merdeka, bagaimana mahasiswa itu harus punya kesempatan mereka menikmati dunia pekerjaan khususnya di startup company supaya mereka tahu bagaimana tantangannya menghadapi era 5.0 yang semuanya didigitalkan. Lihatlah ke bank, kalau dulu Bapak Ibu kehilangan kartu ATM mesti nganti berjam-jam di teller ya. Tapi kalau Bapak Ibu datang ke kantor cabang utama, sudah ada digital teller. Menggantikan manusia-manusia yang bekerja sebagai teller di bank. Semuanya didigitalkan. Itu konteks masyarakat kita. Bapak Ibu dulu kalau ke gereja harus siap-siap 2 jam sebelumnya. Pakai songket, pakai sasak, pakai emas begitu kan ya. Sekarang tinggal duduk manis di rumah. Sambil seduh kopi, sambil makan Indomie, buka YouTube GKI Cianjur, kebaktian di situ. Kalau pendetanya bosan tinggal ganti deh. Ya pendetanya dia begitu kan, dengan geserlah gereja lain begitu. Semudah itu kan. Itu konteks dari situasi kehidupan masyarakat kita. Yang kita pikir atau kita lihat hebat, keren, canggih. Tetapi ternyata Bapak Ibu tetap ada masalah di situ. Tetap ada tantangan-tantangan yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Ada diskriminasi di situ yang masih cukup kuat di tengah-tengah masyarakat kita. Diskriminasi baik gender, agama, latar belakang budaya, status sosial dan lain sebagainya. Itu masih terjadi. Sebuah realita yang tidak bisa dielakkan dari kehidupan masyarakat kita. Canggih sih kehidupannya, tetapi ada hal-hal juga yang masih amat sangat terbelakang. Diskriminasi antar agama misalnya. Atau diskriminasi gender misalnya. Yang kedua disparitas kesenjangan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang pintar ya makin pintar, yang bodoh ya udah akan ketinggalan. Ada 2 kutub yang saling bertolak belakang. Yang semestinya saling menopang, saling menolong, tetapi
Semakin ada jurang yang lebar antara dua kelompok masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan hyper individualistik karena semuanya, segala sesuatunya itu bisa diakses dengan benda yang kecil ini Bapak Ibu. Sehingga benda yang kecil ini yang harusnya mendekatkan yang jauh jadi menjauhkan yang dekat. Dan hyper individualistik kita anggap sebagai sesuatu yang normal, yang lumrah. Padahal itu salah besar, karena pada akhirnya hyper individualistik itu yang akan membangun disparitas jurang antara saya dan Anda, antara aku dan engkau, antara kami dan mereka. Karena semua berpusat pada aku, saya, kesenangan diriku, kesukaan diriku. Orang lain masa bodoh. Orang lain bukan urusan saya. Kita lihat nanti apakah situasi seperti ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai komunitas orang percaya. Harus diingat Bapak Ibu, salah satu tanda kutip dosa Protestanisme pada abad ke-16 adalah pietisme pribadi. Dan kalau Bapak Ibu ingat Bapak ideologi komunis, siapa? Siapa Bapak Ibu Guru? Karl Marx. Kalau ditanya ciri-ciri gereja Protestan begitu ya, menundukkan kepala padahal belum masuk saat teduh. Karl Marx. Dan Karl Marx itu pernah mengatakan bahwa agama adalah, nah ini gak baca sejarah pasti nih. Agama adalah candu. Dan ketika Karl Marx ngomong seperti itu, apa konteksnya? Kita menganggapkan Karl Marx selama ini orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena komunisme di Indonesia dicap seperti itu. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang ateis begitu. Padahal ateis dan komunisme dua entitas yang berbeda. Karl Marx, sekalipun dia disebut sebagai bapak dari ideologi komunis, Karl Marx pernah mengenyam pendidikan teologi. Jadi dia tahu teologi Kristen. Dan alasan yang membuat Karl Marx mengatakan agama adalah candu, karena dia hidup dalam sebuah konteks masyarakat Perancis, yang mana pada saat itu Protestanisme tumbuh subur di sana. Masyarakat Perancis Protestan ini kemudian menjadi orang-orang yang hyper pietis. Mereka mengutamakan keselamatan bagi diri sendiri di dunia dan di sorga. Di kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, mereka mengedepankan keselamatan pribadinya. Sehingga melihat tetangganya susah, melihat tetangganya kelaparan, mereka menutup mata. Karena yang penting saya saleh, yang penting saya bisa hidup dengan tenang dan damai sejahtera. Saya nggak ngurus masalah sosial yang terjadi di sekitar saya. Itu kan juga menjadi dosa kita kan, sebagai orang-orang Kristen Protestan kan, yang selama ini selalu mengejar sorga. Sehingga kita menjadi acuh, menjadi tidak peduli ketika ada pergumulan, ketika ada permasalahan, ketika ada pergumulan yang terjadi dengan tetangga kita, dengan kawan-kawan persekutuan kita, kita menjadi menutup mata. Karena kita merasa itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah urusan saya dengan Tuhan, supaya kalau saya suatu waktu mati, saya masuk sorga. Jadi hyper individualistik ini gak hanya di luar gedung gereja ini. Jangan-jangan juga ada dalam diri saudara dan saya. Nah mari kita lihat apa yang dikatakan 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Tundukkan kepala Anda, lihat Alkitabnya. Kita akan lihat nggak banyak-banyak Bapak Ibu, karena 8 ayat saya nggak akan menyita waktu Bapak Ibu untuk sarapan. Saya janji nggak lama-lama. Yang pertama di ayat yang pertama. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Perhatikan kalimat atau kata yang saya cetak berwarna kuning di situ.
Segala sesuatu yang berguna. Apa menurut Bapak Ibu sesuatu yang berguna itu? Talenta, atau hal-hal baik, atau hal-hal lain yang mensupport kehidupan, keberlangsungan hidup kita, atau apa? Segala sesuatu yang berguna dalam bahasa aslinya digunakan kata arete. Arete itu artinya excellence, sempurna, perfect. Yang sangat baik kualitasnya. Tapi arete itu sendiri menunjuk pada apa? Dalam bahasa Yunani arete itu lebih menunjukkan pada kesempurnaan moral atau moralitas yang baik. Tidak cukup spiritualitas saja yang baik, tidak cukup akademik saja yang baik, tetapi juga moral yang baik. Karena kualitas, kompetensi, dan karakter itu harus berjalan beriring, seimbang. Kira-kira surat 2 Petrus ingin menekankan kepada komunitasnya pada saat itu. Kamu sudah mengenal Kristus, itu baik. Kamu mapan secara ekonomi, itu baik. Kamu mapan secara status sosial, itu juga baik. Tetapi jangan lupakan satu hal. Bahwa kamu semua harus punya karakter, kualitas moral yang baik. Karena beriman sejatinya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga iman itu mesti dinyatakan, ditampakkan kepada orang-orang sekitar kita, bukan sekedar lewat ucapan. Haleluya, puji Tuhan, begitu ya. Tetapi di luar itu bodat kau, jogal kau, begitu. Enggak seperti itu. Harus berjalan seiring, seimbang antara kualitas akademik, kualitas spiritual, maupun juga kehidupan moral kita. Itu arete. Jadi orang Kristen itu harus punya arete, kesempurnaan moral. Itu pesan yang pertama ya. Yang kedua Bapak Ibu di ayat yang selanjutnya, di ayat keempat. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Perhatikan kalimat yang diberi warna kuning. Supaya olehnya kamu mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa artinya? Dalam bahasa Yunani digunakan kata theas koinonoi physeos. Perhatikan kata theas. Theas itu menunjuk pada theos, Allah yang ilahi. Koinonia itu kita tahu persekutuan. Dan physeos, fisiologis, artinya mengambil rupa. Atau sederhananya menjadi serupa seperti yang ilahi. Itu kalau diterjemahkan secara bebas. Supaya dengan kamu punya kesempurnaan moral yang baik, kamu mengambil bagian atau menjadi serupa seperti yang ilahi. Ingat Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan manusia, apa perkataan Tuhan? Baiklah, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Maka diciptakanlah manusia menurut gambar Allah. Kejadian pasal ayat 26. Bu Neni yang jawab karena sekolah teologi Bu Neni. Maksudnya apa manusia segambar dengan Allah? Kita lihat Kolose pasal 1 ayat 15 Bapak Ibu. Sok dibuka Alkitabnya Bapak Ibu.
Kolose pasal 1 ayat 15. Kalau di Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan manusia diciptakan menurut gambar Allah. Rencananya Allah manusia itu segambar serupa, tetapi ketika diciptakan manusia segambar belum serupa dengan Allah. Nah, kita lihat apa maksudnya. Kita lihat Kolose 1 ayat 15. Di bawah judul perikopnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ketemu gak benang merahnya Bapak Ibu? Ketika manusia itu menjadi serupa seperti Allah, maka dengan kualitas moral yang baik, dengan kita menghidupi kehidupan moral yang baik, kita artinya berupaya menjadi segambar seperti Kristus. Kenapa Kristus? Karena Kristus itu pedoman kita. Anda mau lihat kualitas karakter yang baik, kualitas moral yang baik, maka lihatlah pada Kristus. Dan kalau Anda berupaya untuk mewujudkan kehidupan moral yang baik, maka di situ Anda mengambil bagian menjadi serupa seperti yang ilahi. Paham kan? Harusnya paham dong ya. Jadi dengan Anda melakukan kehidupan moral yang baik, Anda menjadi serupa seperti yang ilahi di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda pengen tahu patokan moralnya seperti apa, lihatlah Kristus. Maka dua hal ini harus kita ingat Bapak Ibu. Arete, kehidupan moral yang baik. Dan yang kedua, berupaya menjadi serupa seperti yang ilahi di dalam diri Kristus Yesus. Sehingga apa? Sehingga penjabaran kemudian di ayat yang ke-5 sampai yang seterusnya di ayat yang ke-8 itu dengan poin-poin keutamaan yang dicatatkan oleh penulis surat Petrus ini, kita menjadi bisa untuk melakukannya, dan apa yang disampaikan oleh 2 Petrus itu bukan menjadi hal yang terlalu sulit untuk kita lakukan dan kerjakan. Kalau kita lihat ada 7, ada iman di situ ya. Iman kepada kebajikan, kebajikan kepada pengetahuan, pengetahuan kepada penguasaan diri kepada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, dan ada satu lagi, kesalehan pada kasih persaudaraan. Ini yang disebut keutamaan atau kebajikan yang utama di dalam kehidupan orang percaya. Maksudnya apa? Iman pada kebajikan, kebajikan pada pengetahuan, pengetahuan pada penguasaan diri, penguasaan diri pada ketekunan, ketekunan kepada kesalehan, kesalehan pada kasih. Maksudnya apa? Saya persempit menjadi 4 hal. Dari 7 menjadi 4. Dalam filsafat Stoa Bapak Ibu, dan kemudian diadaptasi oleh gereja kemudian dalam kehidupan orang-orang Kristen, ada 4 hal, 4 kebajikan yang harus kita pegang di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Allah. Pertama, poin yang pertama, values yang pertama, prudence. Prudence itu artinya mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup. Karena keputusan yang Anda ambil menunjukkan kesetiaan, menunjukkan iman Anda kepada siapa? Kepada Kristus. Yang kedua, justice atau keadilan. Artinya hidup dengan jujur, menghormati kehidupan dan hak-hak orang di sekitar kita. Yang ketiga, temperance, artinya mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas dan tidak benar. Dan keempat, fortitude, artinya menghadapi persoalan atau kesulitan hidup dengan tenang. Karena kita tahu kepada siapa kita percaya. Kita tahu kepada siapa kita beriman, dan dialah yang akan menolong kita. Kalau 7 poin yang ada di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 kita masukkan ke dalam 4 poin ini, maka kira-kira seperti ini panahnya Bapak Ibu. Baca sendirilah ya Bapak Ibu ya. Kira-kira begitu.
Iman itu masuk dalam prudence, karena iman itu artinya kita berani mengambil segala sesuatu yang benar bagi hidup kita. Kebajikan itu masuk dalam poin justice, karena dengan begitu kita menghormati hak hidup, menghormati kehidupan orang lain yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Pengetahuan masuk dalam prudence, karena pengetahuan itu menolong kita mengambil keputusan yang benar dan tepat bagi hidup kita. Penguasaan diri masuk dalam temperance, karena penguasaan diri berbicara tentang bagaimana diri kita bisa kendalikan untuk tidak masuk dalam hal-hal yang tidak benar dan tidak pantas. Ketekunan pada fortitude dan kesalehan itu pada justice, tetapi juga bisa kepada menghadapi persoalan dengan tenang. Daripada saya jabarin 7-7-nya, jadi 4 aja saya jabarin ke Bapak Ibu. Karena mau saya jabarin 7, 4, 10, 11 pasti Bapak Ibu lupa setelah kebaktian. Ya. Jadi 4 kebajikan yang harus Bapak Ibu punyai di dalam konteks masyarakat yang berubah dengan sangat cepat. 1, prudence, ambil keputusan yang tepat, yang benar di dalam hidupmu. Karena itu menunjukkan kualitas imanmu. Salah kalau iman itu hanya Bapak Ibu definisikan dalam hal-hal yang sifatnya ritualistik belaka. Pelayanan ke gereja, ikut persekutuan dari Senin sampai Sabtu, kebaktian 2 kali di hari Minggu, pelayanan dari komisi A sampai Z. Bukan itu. Orang bisa melayani di gereja, tetapi di saat yang sama orang juga bisa menyakiti di dalam gereja. Dari buku ini kita bisa memelihara kehidupan, tetapi dengan buku ini juga kita bisa menghancurkan kehidupan. Jadi kualitas iman itu bukan melulu lewat hal-hal yang sifatnya ritualistik, tetapi lewat hal-hal yang ternyatakan di dalam kehidupan kita. Mengambil keputusan yang tepat, hidup menghormati orang lain, mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak pantas, dan menghadapi persoalan serta kesulitan di dalam hidup dengan tenang, karena kita tahu kepada siapa kita bersandar. 4 hal ini. Ini turunannya dari apa yang tadi kita dengar tentang arete, tentang moralitas, dan mengambil bagian di dalam Kristus, dan itu dinyatakan lewat 4 hal ini. 4 hal ini kan kaitannya dengan orang lain ya, dengan orang-orang di sekitar kita ya. Maka itu yang harus Bapak Ibu pegang dan ingat. Gak cukup hanya menjadi orang Kristen yang datang ke gereja, setor persembahan, dan merasa cukup di situ. Enggak. Kehidupan Kristen adalah sebuah proses yang terus menerus diperjuangkan. Maka saudara-saudara, khususnya untuk penabur 72 tahun, mau kemana? Mau kemana BPK penabur? Berfokus hanya pada akademik? Atau kita juga mau mengambil bagian di dalam pembentukan moral dan karakter yang baik bagi peserta didik kita? Penabur di mana-mana sudah terkenal kualitasnya. Menghasilkan lulusan-lulusan yang oke. Yang jebolan-jebolannya itu masuk di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia maupun di internasional. Apakah kita hanya berbangga diri dengan prestasi akademik, atau kita mau kemudian bukan hanya puas di satu sisi, tetapi juga mau mulai berfokus pada pembentukan moral dan karakter kita? Being smart is good Bapak Ibu. Karena kalau nggak pintar susah cari kerja. Bapak Ibu merasakan itu kan? Susahnya cari kerja. Karena banyak persaingan dengan anak-anak muda begitu ya, atau dengan individu-individu yang lebih berkompeten. But being smart and faithful to Christ is perfect. Pintar tetapi juga setia kepada Kristus. Itu yang jarang.
Banyak orang Kristen pintar. Hari Minggu dia memuji Tuhan. Tetapi Senin sampai Sabtu dia menipu Tuhan. Itu banyak. Pengusaha-pengusaha Kristen itu yang berani berdiri di mimbar-mimbar gereja. Apakah yakin semuanya bersih? Enggak juga. Maka ada slogan. Hari Minggu tobat, Seninnya kumat, Kristen tomat. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Pintar, tetapi juga bersetia kepada Kristus. Karena Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna artinya apa? Selalu mengupayakan kehidupan yang baik. Menunjukkan kesetiaan kepada Kristus dengan segala dinamikanya. Manusia Kristen itu harus menjadi manusia yang menginspirasi dunia ini. Sebagaimana Kristus Yesus yang mentransformasi dunia. Anda boleh pintar, tetapi moral Anda buruk, Anda akan cepat dilupakan oleh dunia ini. Tetapi Anda pintar, punya moral yang baik, Anda akan terus dikenang. Anda akan tetap hidup sekalipun Anda sudah mati. Banyak kan orang-orang yang pernah Bapak Ibu jumpai begitu ya. Karena kebaikannya, karena jasa-jasanya Anda akan terus kenang dia. Tapi ada juga orang yang pintar, dia nggak dikenang, malah dibenci, bahkan dilupakan. Maka manusia-manusia Kristen harus hidup seimbang. Karakter, kompetensi, harus berjalan beriring. Supaya dengan itu kita menginspirasi dunia. Sebagaimana Kristus menginspirasi dunia. Nah terakhir Bapak Ibu, ini bagian melegakannya ya. Dalam himne penabur. Dikatakan, ada salah satu liriknya begini kan. Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan untuk misi pembangunan. Sudah atau belum? Amalkan kan yang Tuhan sabdakan. Untuk apa misi pembangunan? Sudah? Itu PR Anda, Tuhan memberkati. Satu teduh bagi kita.